saya Wahdania Sekarahma dari Prodi PGSD kelas 2C. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif dan afektif. Selamat menyaksikan. Jadi menurut Harlock, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan manusia. Yang pertama yaitu pertumbuhan, biasa kita sebut dengan evolusi, dan kemunduran yang biasa disebut dengan involusi. Pada awal kehidupan manusia yang lebih berperan yaitu evolusi, sedangkan involusi lebih berperan pada akhir kehidupan manusia, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Perubahan-perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosial yang saling berkaitan. Proses biologis itu meliputi perubahan pada sifat fisik individu yang semakin bertambah usia akan mengarah kepada kematangan. Pada masa ini merupakan perkembangan tercepat. Untuk proses kognitif itu meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasa individu yang pengaruhnya itu memerlukan waktu. Sedangkan proses sosial meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, serta perubahan emosi dan kepribadian yang menyertainya itu sangat kompleks dengan lingkungan sekitarnya. Proses biologis itu terdiri dari fase prenatal, fase bayi, fase anak akhir, dan fase remaja. Pertama, fase prenatal. Fase prenatal itu arti lainnya dalam kandungan. Periode prenatal berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Menurut Monks, periode prenatal dibagi menjadi fase germinal, fase embrional, dan fase fetal. Yang pertama, fase germinal, yaitu 2 minggu pertama. Dalam fase ini meliputi penciptaan zigot, dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Yang kedua, fase embrional. Waktunya itu sekitar 6-8 minggu berikutnya. Dalam fase embrional sudah mulai terbentuk lapisan organ bagian dalam seperti alat pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem saraf. Kemudian yang ketiga yaitu fase fetal. Waktunya itu dimulai dari minggu ke-8 sampai dilahirkan. Dalam fase fetal, janin semakin aktif menggerakkan tangan dan kakinya, bisa membuka mata dan menutup mulut, dan menggerakkan kepalanya. Wajah, dahi, kelopak mata, hidung sudah dapat dibedakan. Dengan demikian, pula lengan bagian atas, tangan, dan tungkai, serta alat kemaluan sudah dapat diidentifikasi. Yang kedua, fase bayi usia 0-2 tahun. Masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi berumur kurang dari 2 tahun. Dalam periode ini merupakan periode tersingkat dari perkembangan yang ada. Periode ini adalah saat di mana janin harus menyesuaikan kehidupan di luar rahim, di mana ia telah hidup kurang lebih 9 bulan di dalam perut ibu. Seiring berjalannya waktu, semua organ yang dimiliki bayi sedikit demi sedikit akan mulai berfungsi. Misalnya penglihatannya, alat penglihatannya sudah mulai berfungsi, tetapi penglihatannya itu masih samar. Cara bayi menghindari rangsangan yang kurang menyenangkan itu biasanya dengan menangis. Kemampuan kognitif memungkinkan pembentukan pengertian. Bayi memulai kehidupan tanpa mengerti segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bayi memperoleh pengertian melalui proses kematangan pada dirinya dan belajar. Hal ini sangat dipengaruhi tingkat kecerdasan bayi dan pengalaman yang ada sebelumnya. Pada fase ini, bayi kadang menangis. Hal ini disebabkan karena bayi masih sangat memerlukan perhatian. Dengan adanya perlindungan atau perhatian dari orang sekitarnya, bayi akan merasa aman. Yang ketiga, fase anak awal.
usia 2-6 tahun. Masa ini merupakan sekaligus masa prasekolah, di mana anak-anak umumnya sudah mulai masuk kelompok bermain ataupun TK. Dari pertumbuhan fisiknya, anak mengalami kemajuan yang melambat apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Perkembangan motorik mengalami kemajuan dari keterampilan yang sudah diperoleh sebelumnya. Pada masa prasekolah, anak-anak sudah harus bisa terampil mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, dan yang lainnya. Beberapa keterampilan bermain juga sudah harus dikembangkan. Biasanya yang melalui tangan dan kaki juga sudah harus dikuasai dengan baik. Selain itu, perkembangan motorik juga harus mengalami kemajuan. Anak sudah mulai menggambar, menulis, menggunting, dan keterampilan motorik lainnya. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh teori belajar sosial, yaitu anak-anak belajar bahasa dengan model-model yang ada di lingkungan sekitarnya, melalui imitasi atau peniruan dan respon dari lingkungannya. Akhirnya anak-anak dapat menguasai keterampilan bahasa. Anak-anak yang mengalami konflik dan tidak mampu menyatakannya secara verbal akan mencoba menyelesaikan konfliknya dengan kekuatan fisik. Oleh karena itu, belajar menyatakan perasaan untuk menyelesaikan konflik secara verbal menjadi hal yang sangat penting yang harus dikuasai anak-anak pada masa tersebut. Kemudian yang keempat, masa anak akhir, usia antara 6-12 tahun. Pertumbuhan fisik pada masa ini cenderung sudah lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa ini diperlukan anak-anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Anak-anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Kenaikan tinggi dan berat badan biasanya sangat bervariasi antara anak satu dengan anak yang lain. Peran kesehatan dan gizi sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi dengan baik. Kemampuan berpikir anak berkembang dari yang tingkatnya sederhana menuju yang konkret atau yang lebih rumit. Pada masa ini anak sudah bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat konkret. Ciri-ciri anak pada masa ini atau yang sudah berada pada kelas-kelas tinggi sekolah dasar adalah yang pertama, perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, rasa ingin tahu, ingin belajar, dan kemampuan berpikir realistis. Dan yang ketiga, timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Misalnya anak ini minat terhadap pelajaran IPA dan anak yang lainnya berminat pada pelajaran IPS. Kemudian pada masa ini anak-anak menilai nilai adalah sebagai tolak ukur pintar atau tidaknya anak-anak pada masa itu. Selanjutnya masa remaja usia 11-20 tahun. Pada masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Sifat-sifat remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat masa kanak-kanaknya, tetapi juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. Masa remaja sebagai periode perubahan. Selama masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat pesat, juga perubahan perilaku dan sikap yang berlangsung secara cepat.
Sebaliknya, jika perubahan fisik menurun, maka diikuti perubahan sikap dan perilaku yang menurun juga. Di saat remaja memasuki tahap perkembangan kognitif, yaitu operasional formal, maka dalam pendidikan sangat dibutuhkan adanya stimulasi dari lingkungan, baik dari guru maupun orang tua, untuk mengembangkan rasa keingintahuan mereka dengan memberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Fase perkembangan kognitif merupakan tahapan seorang anak memperoleh pengetahuan dan informasi yang berasal dari pengalaman yang sudah didapatnya. Yang pertama, sensori motor dalam usia 0-2 tahun. Selama masa ini, bayi mengembangkan pemahaman melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik, yaitu menanggapi atau menyentuh. Contohnya, bayi mulai tertarik dengan mainan atau benda yang berwarna mencolok atau benda yang bergerak. Pasti mereka akan ingin menyentuhnya. Yang kedua, praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pemikiran anak pada periode ini yaitu sebelum kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika, mengubah ide, maupun memisahkan ide. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Biasanya ditandai dengan perkembangan pemikiran dan merupakan awal pemikiran logis, tetapi belum bisa berpikir secara abstrak. Anak bisa mengurutkan benda dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian, operasional formal pada usia 11-15 tahun. Saat memasuki periode ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir abstrak, melakukan perhitungan, berpikir kreatif, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Misalnya seorang anak telah memecahkan botol, pasti dia akan berpikir bahwa ibunya nanti akan memarahinya. Fase perkembangan afektif. Tahapan ini di mana anak mengalami perkembangan emosi atau dapat menunjukkan emosinya. Yang pertama, trust versus mistrust, yaitu usia 0-1 tahun. Pada fase ini, bayi yang telah lahir ke dunia akan memiliki rasa ingin selalu dilindungi dan merasa aman. Apabila bayi menangis, berarti ia memerlukan perlindungan oleh kedua orang tuanya yang mereka percaya akan melindungi bayi. Kemudian, autonomi versus doubt, yaitu usia 1-3 tahun. Pada fase ini, anak mulai bangga dengan kemampuannya sendiri. Anak cenderung ingin melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Yang ketiga, intuitive versus goal. Pada usia 3-5 tahun, anak memiliki inisiatif berkarya. Mereka cenderung akan pamer terhadap karya yang mereka buat. Selanjutnya, industri versus inferiority. Pada usia 6-11 tahun, anak sudah harus mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Anak-anak sudah harus didorong untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Kemudian identity pada usia 12-18 tahun. Anak-anak sudah mempunyai perspektif sendiri, mempunyai keinginan baru sebagai akibat perubahan dari tubuhnya. Kemudian intimasi versus isolation pada usia 19-25 tahun. Manusia sudah mampu membaur dengan baik, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanannya untuk memperhatikan atau memperoleh perhatian dari orang lain. Kemudian generosity versus self-absorption pada usia 25-45 tahun. Sudah memikirkan generasi selanjutnya. Pada fase ini, manusia memilih fokus untuk bekerja demi kesejahteraan orang yang berpengaruh dalam hidupnya.
Orang yang tidak berhasil mencapai generosity akan berada dalam keadaan self-absorption, yaitu memilih memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk keperluan dan kesenangan sendiri. Kemudian yang terakhir, integrity versus despair, yaitu usia 45 sampai selanjutnya. Mapan atau penyesalan pada masa lampau. Integrity itu timbul dari kemampuan melihat masa lalu dengan perasaan puas, sedangkan despair melihat masa lalu dengan perasaan menyesal dan sadar apabila masa itu tidak dapat diperbaiki. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.